warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viti. Saya akan cerita kronologi saya divonis kanker payudara. Jadi pada awal April 2021, suami saya datang ke Jepang. Sebenarnya tujuannya untuk mendampingi saya ujian karena saya baru aja submit draft disertasi. Selain itu juga untuk menjemput anak pertama kami yang akan masuk SMP di Indonesia. Ketika suami saya datang, saya cerita. Sambil santai aja, saya ngomong ke suami, kok kulit di sekitar puting payudara saya pernah berubah kasar-kasar gitu ya, seperti kulit jeruk. Setelah saya ngomong gitu, suami kelihatan kaget banget. Saya masih nyantai aja, nggak ada prasangka sama sekali. Karena nggak ada rasa sakit, nggak ada luka, dan nggak terasa ada benjolan. Suami yang seorang dokter langsung periksa dan mendapati bahwa payudara kiri saya jika dibandingkan dengan yang kanan memang sedikit kemerahan. Lalu setelah dicek, di bagian atas memang terasa ada benjolan, tetapi posisinya di bagian dalam banget, jadi tidak begitu terasa sebenarnya. Wah, suami saya udah langsung kelihatan panik dan gak tenang. Yang saya gak akan lupa, saat itu suami langsung memeluk saya dan berkata, apapun itu kita hadapi sama-sama. Sementara saya sendiri masih santai aja, biarpun kata suami itu gejala khas kanker payudara. Kenapa? Karena benar-benar gak ada rasa nyeri atau luka sedikit pun. Mungkin sehari setelah itu suami saya dengan mata berkaca-kaca nanya ke saya, ada nggak tempat yang kamu pengen kunjungi? Ayo, pokoknya sepulang dari Jepang kita main ke sana. Seperti umur saya nggak akan panjang gitu. Nah, di situ saya baru benar-benar sadar masalah besar yang di depan mata. Waktu itu saya tidak langsung ke dokter. Kami masih pikir-pikir apa yang harus dilakukan. Apakah saya akan pulang ke Indonesia untuk berobat atau gimana? Karena rencana awalnya suami dan anak pertama saya akan balik ke Indonesia di akhir April. Nah, sebelum suami balik itu, di tanggal 19 April saya ke klinik khusus payudara di kota ini. Waktu itu saya nggak ngomong ke suami, jadi rencana saya mau cek dulu sendiri. Jika ternyata itu tumor biasa yang bisa diangkat dengan one day care lah atau apalah dengan cara yang nggak ribet, ya udah biar saya aja sendiri yang jalani di sini. Mengapa? Karena di Indonesia bapak saya juga sedang sakit. Hanya suami saya yang bisa saya harapkan untuk sesekali menemani bapak saya karena kakak saya satu-satunya juga nggak di Indonesia. Di klinik itu saya langsung di USG, terus melihat ekspresi dari petugas yang memeriksa saya, yang segera memanggil dokter untuk sama-sama mengecek di layar monitor, saya udah langsung lemas. Pasti hasilnya jelek, pikir saya. Benar saja, dokter klinik itu langsung membuatkan surat rujukan ke rumah sakit universitas, dan saya juga langsung diaturkan jadwal konsultasi di sana. Pulang dari klinik saya langsung masuk ke kamar dan menangis sendiri. Suami heran, ada apa? Setelah tahu saya ke klinik sendiri seperti itu, suami langsung marah besar. Kata suami, yang seperti itu mesti didampingi keluarga, nggak boleh sendiri. Lagian ngapain saya ke klinik sembunyi-sembunyi gitu? Ya udah, abis itu kami nangis lah berdua. Yang buat saya paling sedih saat itu adalah jika melihat anak kedua saya yang masih kecil. Baru berumur 6 tahun. Gimana nanti jika ibunya nggak ada? Saat itu suami langsung putuskan untuk menunda kepulangannya hingga akhir Juni karena masa tinggal visanya memang agak panjang, ada 90 hari. Sambil menunggu jadwal konsultasi di rumah sakit universitas, kami berusaha biasa aja menikmati waktu yang ada sama anak-anak. Kami jalan-jalan ke gunung, kami makan di luar, dan lain-lain. Suami saya masak ini itu dan bikin apapun request saya. Kami jelas sedih ya, sedih banget. Tapi kami berusaha move on. Saya masih ada kok dan saya nggak kenapa-kenapa kok. Tanggal 26 April, saya didampingi suami bertemu dokter yang kemudian menjadi dokter penanggung jawab saya hingga saat ini di rumah sakit universitas. Saya beri inisial saja Dr. IA, seorang dokter perempuan yang ramah tapi kalem sekali saat bicara. Beliau menjadwalkan saya untuk berbagai macam tes, yaitu PET scan dan biopsi.
Selain itu juga saya menjalani tes HER2 dan dianjurkan untuk ikut tes BRCA. Mengenai PET scan, penentuan stadium seperti apa, tes BRCA itu apa, akan saya bahas di video yang berikutnya. Agak lama juga hasil tesnya keluar. Alhamdulillah kami berempat bisa menjalani puasa Ramadan dan Idul Fitri di kota ini sambil menunggu hasil tes tersebut. Dan pada tanggal 17 Mei 2021, kami kembali bertemu dokter untuk membicarakan hasilnya. Disitulah saya divonis kanker payudara stadium 2B HER2 positif. Dengan berbagai pertimbangan, kami putuskan bahwa saya akan menjalani pengobatan di Jepang saja. Pengobatan yang saya jalani disebut neoadjuvan kemoterapi. Sebelum operasi, saya di kemo dulu. Seperti itu. Sebenarnya sebelum hasil tes keluar, suami saya pernah ngomong gini, semoga hasilnya HER2 positif ya. Terus saya tanya, itu lebih ringan ya? Terus kata suami, enggak, malah lebih berat. Apa maksudnya? Suami cuma senyum lalu ngomong lagi, ya, HER2 positif itu berat, tapi saat ini udah ada obatnya. Jadi dibanding jenis kanker payudara yang lain, yang HER2 positif itu lebih pasti-pasti pengobatannya. Ternyata hasil tesnya sesuai harapan suami saya. Saat konsultasi itu saya bertanya ke dokter, pantangan makanan buat pasien kanker apa? Adakah sesuatu yang nggak boleh atau sebaiknya saya konsumsi? Dokter menjawab nggak ada. Makan saja seperti biasa. Cuma selama kemo ini yang perlu dihindari hanya makanan yang mentah. Mengapa? Karena di makanan yang mentah itu bisa jadi ada parasit atau bakteri, sedang pasien kanker itu kondisi badannya lemah jadi lebih rentan. Saya agak heran juga sebenarnya dengan jawaban dokter karena berdasarkan video dan situs-situs kesehatan yang saya baca, pantangan untuk pasien kanker itu banyak sekali. Bahkan suami saya sendiri juga menuliskan catatan khusus tentang makanan yang perlu saya hindari yang saya tempel di dinding dapur saya. Ketika saya tanya suami, kata suami pasien yang sedang kemo itu butuh nutrisi yang bagus. Sementara banyak di antara mereka kondisi badannya lemah karena efek kemo. Oleh karena itu, mungkin dokter di sini di Jepang nggak ngasih pantangan atau gimana selama tidak berlebihan. Makan saja makanan yang diinginkan. Setelah menerima hasil diagnosa dokter, saya menginformasikannya melalui email ke profesor saya. Beliau sangat kaget dan segera menelpon. Beliau bilang akan mendukung segala proses pengobatan yang saya putuskan dengan suami. Beliau juga lah yang menyuruh saya untuk mengurus kartu pengurangan biaya pengobatan di kantor wali kota. Kartu inilah yang hingga saat ini sangat-sangat berjasa sehingga saya mampu menjalani pengobatan yang biaya aslinya sangat-sangat mahal di Jepang. Mengenai kartu ini dan biaya berobat di Jepang akan saya bahas juga di video berikutnya. Di tanggal 18 Mei 2021 saya dijadwalkan pemeriksaan jantung. Jadi obat kemoterapi untuk HER2 positif saat ini namanya Herceptin. Dari penelitian, Herceptin ini memberi efek ke kerja jantung. Oleh karena itu, selama menjalani kemoterapi, setiap 3 bulan saya harus menjalani pemeriksaan jantung. Saya rasa sama seperti yang lain, rasanya horor banget yang namanya kemo itu. Yang pasti saya tahu saya akan botak. Belum lagi efek-efek kemo yang lain. Mengenai apa saja efek kemo yang mungkin akan saya alami, Dr. Ia udah menjelaskan dengan sangat detail. Kemudian beliau juga memberi saya buku panduan mengenai efek dari 3 obat yang akan saya terima di 3 bulan pertama. Perawat-perawat juga ikut mengedukasi saya agar mempersiapkan diri, khususnya untuk kerontokan rambut yang mungkin mulai terjadi 2 minggu pasca kemoterapi yang pertama. Di video saya yang sebelumnya, saya udah cerita kalau saya banyak nonton video para kanker survivor dan melihat gimana semangat dan perjuangan mereka. Nah, karena itu sebelum menjalani kemoterapi pun saya udah minta ke suami untuk mencukur rambut saya sampai habis. Saya nggak mau mesti merasa sedih atau jijik melihat rambut yang rontok di mana-mana.
Tapi sayangnya suami saya menolak. Untuk urusan cukur-mencukur ini sampai mesti 3 tahapan. Seru banget pokoknya. Jadi di awal suami saya cuma bersedia memotong rambut saya sampai sebahu lah. Semingguan setelah itu saya nego lagi. Akhirnya oke, tapi cuma sebatas potong pendek seperti bapak-bapak ya. Nah, pasca kemo yang pertama, saya nego lagi. Kali ini saya udah maksa. Pokoknya harus sampai habis. Saya nggak mau melihat rambut rontok. Pokoknya mesti sekarang. Akhirnya suami saya oke. Sambil mencukur itu suami saya berkali-kali ngomong, aduh nggak tega, aduh nggak tega. Saya ketawa aja. Rambut-rambut saya kok, sayanya biasa aja, ngapain dia sedih. Tibalah di hari bersejarah buat kami. Kemo pertama di tanggal 24 Mei 2021. Saya betul-betul bersyukur ada suami yang mendampingi di saat-saat berat seperti ini. Gak kebayang jika harus menjalaninya sendiri, pasti sedih sekali. Tiba di rumah sakit, saya langsung diambil darahnya. Setelah itu cek tekanan darah, timbang berat badan, dan ukur suhu badan sendiri, lalu antri di depan ruang konsultasi dokter. Agak lama juga antrinya, sekitar 1 jam karena mesti menunggu hasil tes darah itu. Setelah nama saya muncul di layar, saya masuk dan konsultasi dengan dokter IA. Dari hasil tes darah, tekanan darah, dan suhu itu, dokter akan menilai saya layak atau tidak untuk kemo hari itu. Sementara berat badan itu perlu untuk menentukan berapa dosis obat yang tepat untuk saya. Jadi seperti inilah rutinitas setiap kemo yang saya jalani. Ada satu hal yang sangat-sangat penting yang saya ingin bicarakan di bagian akhir video ini, yaitu faktor resiko. Berdasarkan apa yang saya baca dan pengalaman-pengalaman para kanker survivor, kanker itu bisa menimpa siapa aja tanpa memandang usia, aktif atau tidaknya dia, sehat atau enggaknya makanannya. Pokoknya siapa aja, random, kata seorang dokter yang juga divonis kanker. Yang perlu waspada adalah orang-orang dengan faktor resiko yang tinggi. Orang seperti apa dengan faktor resiko tinggi itu? Ya, orang-orang seperti saya. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Apakah orang tua atau keluarga terdekat ada yang pernah mengidap kanker? Saya iya. Ibu saya juga adalah survivor kanker payudara yang sempat bertahan 3 tahun lebih pasca divonis kanker stadium 3 oleh dokter. Saat ibu saya divonis kanker itu, saya sendiri udah kepikiran, wah satu saat mungkin saya kena. Saya nggak menyangka aja kalau di umur baru menjelang 38 di tahun 2021 itu akhirnya saya mendapat vonis yang sama. Faktor yang kedua adalah gaya hidup. Jujur saja, saya memang kurang olahraga. Jalan kaki sih biasa ya di Jepang, cuman gak rutin. Selain itu, saya juga gak ada pantangan makanan. Kurang olahraga plus makan apa saja memang ya perpaduan yang luar biasa. Faktor yang ketiga adalah obesitas. Berat badan memang masuk dalam salah satu faktor resiko ya. Kemudian faktor yang keempat adalah tidak menyusui. Kedua anak saya lahir prematur karena KPD atau ketuban pecah dini di usia 8 bulan untuk anak pertama dan 7 bulan untuk anak kedua. Saat keduanya lahir, berat badannya hanya 2 kilo lebih sedikit, sangat kecil sehingga sulit untuk menyusu waktu itu. Karena alasan itu, ditambah kesibukan saya sendiri, akhirnya saya hanya memompa ASI yang hanya bertahan sekitar 2-3 bulan pertama sebelum akhirnya kering sendiri. Kemudian faktor yang terakhir adalah stres. Pekerjaan saya, apalagi dengan status saya sekarang sebagai mahasiswa yang menempuh studi di luar negeri, sambil membawa anak seperti ini ya memang rawan stres ya. Apalagi dengan kondisi COVID di Indonesia sejak pertengahan hingga akhir tahun 2020, di mana suami dan bapak saya sempat kena juga, itu benar-benar menjadi beban pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwan. Saya adalah suami Ibu Fiti. Saat ini saya sedang berada di Indonesia karena pekerjaan saya sebagai ASN, sementara istri saya berada di Jepang untuk melanjutkan studinya.
Jujur saja saya sangat kaget ketika istri saya cerita pertama kali tentang gejala awal penyakitnya. Karena terus terang, meskipun saya seorang dokter, saya sendiri bingung apa yang harus saya lakukan, sehingga tidak tahu mau bikin apa. Sementara saat itu, istri saya sedang berada di luar negeri untuk melanjutkan studinya. Nah, sebagai seorang dokter, saya sudah terbiasa sebenarnya melihat pasien-pasien dengan kanker payudara. Akan tetapi, umumnya yang datang itu adalah pasien-pasien yang sudah tergolong parah. Setidaknya sudah ada luka baik kecil maupun besar di payudara mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di Indonesia masih ada stigma negatif terhadap kanker payudara. Mereka menganggap bahwa penyakit kanker payudara itu tidak bisa disembuhkan. Ada juga yang malu sehingga menyembunyikan penyakitnya. Sehingga pasien-pasien yang datang berobat ke dokter itu sudah terlambat. Mereka adalah orang-orang yang sudah menyerah, sudah mencoba berbagai macam pengobatan alternatif, jamu-jamu, dukun misalnya. Setelah itu barulah mereka datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah terlambat. Nah, saya sangat bersyukur penyakit ini ditemukan dalam stadium awal pada istri saya, sehingga tentunya bisa diobati dengan baik dan harapannya bisa disembuhkan. Dan yang sangat saya apresiasi dari istri saya adalah semangatnya untuk berobat dan sembuh. Karena saya tahu tentu berat sekali yang namanya menjalani kemoterapi, menjalani operasi sendirian sambil mengurus anak dan menyelesaikan studi di negeri orang. Saya sebagai suami tentunya memberikan support sepenuh hati dan doa yang tiada henti supaya istri saya bisa menjalani pengobatannya sehingga sembuh. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu mengenai obat kemoterapi, situasi di rumah sakit di Jepang, dan lain-lain akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih banyak udah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.